yakni 1. Highlight kondisi makroekonomi dan perbankan nasional. 2. Dukungan BRI terhadap program pemerintah. 3. Transformasi BRI melalui Revolution Reignite. 4. Highlight kinerja keuangan BRI tahun 2025 triwulan 4 dan diakhiri dengan sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah penyampaian paparan kinerja dari Bapak Ibu Direksi. Pada sesi tersebut, dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menulis pada kolom chat di aplikasi Zoom dengan format nama, asal media, dan pertanyaan yang diajukan. Untuk mengawali agenda hari ini, kami persilakan kepada Bapak Direktur Utama BRI, Bapak Heri Gunardi, untuk menyampaikan paparan kinerja keuangan BRI konsolidasian triwulan 4 tahun 2025. Kepada Bapak Direktur Utama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama. Alhamdulillah hari ini BRI akan melaksanakan press conference untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang lalu. Dan seperti kita ketahui bahwa susunan direksi pada tanggal 17 Desember 2025 yang lalu, Bank Rakyat Indonesia telah melaksanakan RUPS luar biasa. Salah satu dari agendanya adalah perubahan susunan pengurus. Jadi pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan jajaran direksi BRI berdasarkan keputusan RUP tersebut ya. Saya tentunya Heri Gunardi tetap sebagai direktur utama dalam menjalankan amanah ini dan didampingi oleh direksi-direksi yang juga sebagian besar berasal dari dalam Bank Rakyat Indonesia dengan keahlian dan dedikasi luar biasa. Adapun direksi yang memperoleh penugasan baru berdasarkan RUPS terakhir di tanggal 17 Desember yang lalu itu, yang pertama adalah Bu Vivi Yanadia Ayu Retno Kumalasari, yang tadinya Direktur Keuangan atau Direktur Finance Strategi dipromosikan menjadi Wakil Direktur Utama. Kemudian Pak Ahmad Royadi itu diangkat menjadi Direktur Finance dan Strategi homegrown berasal dari internal BRI. Kemudian yang ketiga Pak Aris Hartanto, sebelumnya adalah Direktur Utama BRI Life, diangkat menjadi Direktur Consumer Banking juga dari dalam. Keempat Bu Eti Yuniarti, homegrown juga berasal dari dalam, Direktur Manajemen Risiko yang tadinya adalah SFBV Retail Risk. Dan terakhir Pak Mahdi Yusuf, Direktur Legal Compliance. Jadi 5 yang baru, sebetulnya Bu Pipi adalah current BOD yang lama, hanya berganti posisi, naik dari Direktur Keuangan menjadi Wakil Direktur Utama. Yang sisanya adalah existing, tidak ada yang berubah. Pak Aqua tetap di Network Retail Funding, Bu Farida di Treasury, Pak Dipo di Commercial Banking, Pak Ahmad Purwakajaya di Mikro, Pak Riko Tasmaya di Corporate Banking, Pak Hakim Direktur Operation, dan terakhir Pak Saladin di IT dan Information Technology. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebelum membahas kinerja keuangan BRI lebih lanjut, saya ingin memberikan gambaran mengenai perkembangan terkini kondisi makro yang tentunya juga berpengaruh kepada industri perbankan. Tahun 2026, proyeksi pertumbuhan ya. Dalam konteks domestik, Indonesia menunjukkan dinamika yang lebih resilient ya. Pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran sekitar 5,1% dan diproyeksikan semakin solid pada tahun 2026 mencapai sekitar 5,2%, ditopang oleh permintaan domestik yang kuat. Inflasi Indonesia tetap terkendali sesuai dengan target Bank Indonesia sekitar 2,9% dan stabil pada tahun 2026 sehingga mendukung daya beli masyarakat
dan memberikan ruang bagi kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Secara keseluruhan, kombinasi inflasi yang terjaga, kebijakan moneter yang lebih longgar, dan ketahanan konsumsi domestik yang memberikan fondasi yang cukup kuat untuk ekonomi Indonesia lebih baik ke depan. Industri perbankan berada posisi yang solid untuk menopang pertumbuhan kredit ke depan. Kita juga melihat likuiditas perbankan, terutama pertumbuhan dana pihak ketiga kembali menguat hingga double digit, yaitu sebesar 13,83% year on year di tahun 2025, sehingga memberikan ruang ekspansi kredit yang masih memadai tanpa menimbulkan tekanan likuiditas yang berlebihan. Hingga akhir Desember 2025, pertumbuhan kredit mencapai sebesar 9,6% year on year, tercatat lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahunan di tahun 2024. Data survei Bank Indonesia menunjukkan saat ini terjadi perlambatan kredit yang lebih dipengaruhi oleh faktor demand. Jadi tantangannya bukan pada supply dana, tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha. Pada saat ini yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan, tapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan. Secara keseluruhan, kombinasi pertumbuhan aset yang sehat, likuiditas yang kuat, kualitas kredit yang terjaga di angka plus minus sekitar 2,05%, serta profitabilitas yang stabil, menjadi fondasi yang baik bagi industri perbankan untuk melanjutkan pertumbuhan secara berkelanjutan pada tahun 2026. Rekan-rekan media yang saya banggakan, sejalan dengan itu untuk mendorong dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, BRI juga mengambil peran strategis untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Teman-teman juga sadar dan tahu bahwa BRI ini memang dari dulu adalah backbone-nya untuk penyaluran kredit usaha rakyat. BRI telah menyalurkan KUR senilai 178,08 triliun rupiah kepada sekitar 3,8 juta debitur pada periode Januari sampai Desember 2025. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai sebesar 80,09 triliun atau setara dengan 44,97% dari keseluruhan kredit usaha rakyat yang telah disalurkan BRI. Kemudian yang kedua adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang kita kenal dengan sebutan FLPP. BRI juga berpartisipasi dalam mendukung program 3 juta rumah dengan menyalurkan kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi sebesar 16,16 triliun rupiah kepada lebih dari 118.000 debitur di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025 yang lalu. Untuk tahun ini BRI optimis untuk dapat menyalurkan pembiayaan FLPP sebesar 60.000 unit rumah bersubsidi. Selain itu, BRI juga berperan aktif mendukung program pemerintah lainnya seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta menyalurkan berbagai bantuan sosial non-tunai seperti PKH, sembako stimulus, dan juga BLTS Kestra. Rekan-rekan media yang berbahagia, di tengah industri perbankan yang semakin kompetitif dan dinamika perubahan yang cepat, BRI terus menjalankan transformasi terintegrasi melalui Revolution Reignite untuk memastikan pertumbuhan yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pada April 2025 yang lalu, BRI telah meluncurkan transformasi bertajuk Revolution Reignite. Reignite itu artinya dibakar di-push lagi untuk lebih baik untuk lebih bersemangat. Jadi revolutionnya di-burn. Yang dirancang untuk memperkuat daya saing perseroan secara berkelanjutan. Transformasi ini bertumpu pada dua pilar utama, yaitu transformasi untuk membangun komposisi funding kita, atau kita namakan transform the funding franchise. Kemudian kedua, kita melakukan revamp existing core, itu adalah mikro dan SME, dan juga kita membuat ataupun membangun core baru yang kita namakan consumer banking, dan
tentunya ini didukung oleh support function seperti enabler yang ada di operation, kemudian risk management, human capital, teknologi, dan seterusnya. Nah, pilar transformasi funding franchise ini bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan BRI agar semakin efisien, stabil, dan berbasis dana murah. Dua strategi yang dijalankan, yaitu penguatan dana murah serta peningkatan kapabilitas di bidang transaction banking. BRI mempercepat pertumbuhan kasa melalui optimalisasi digital channel seperti Brimo, Brilink, QRIS, serta peningkatan penetrasi bisnis cluster. Akuisisi dan retensi nasabah diperkuat melalui kolaborasi lintas unit dan cross-selling produk, sekaligus peningkatan kapabilitas relationship manager. Tujuannya adalah memperbaiki cost of fund dan juga menjaga likuiditas jangka panjang. Sementara itu, di segmen retail, penguatan difokuskan pada pengembangan super app Brimo dan ekosistem pembayaran atau payment system. Di segmen SME dan wholesale, Kilola dikembangkan sebagai platform transaksi yang tentunya terintegrasi untuk cash management, untuk trade, ya, untuk foreign exchange, sehingga BRI tidak hanya menjadi lender, tapi juga transaction bank utama bagi nasabah. Nah, selanjutnya, pilar revamp existing core tadi, dan juga membangun new core, build new core, memastikan bahwa bisnis inti atau core bisnis BRI itu tetap kuat, ya, terjaga, sekaligus menciptakan mesin pertumbuhan baru. Penguatan proses bisnis mikro dilakukan dengan fokus menjaga kualitas aset sekaligus peningkatan produktivitas para mantri. Sementara itu dalam menciptakan sumber pertumbuhan baru, BRI mempercepat pertumbuhan bisnis konsumer melalui penguatan KPR, ya, atau kredit pemilikan rumah, kemudian terkait dengan auto loan, bisnis payroll, ya, Briguna, dan juga seperti private banking atau wealth management. Perseroan juga terus memperkuat ekosistem bisnis emas, ya, melalui integrasi outlet dan digital channel, sementara bekerja sama dengan Pegadaian tentunya, karena Pegadaian adalah termasuk dalam ekosistem ultra mikro dan juga micro bisnisnya BRI. Dan segmen komersial dan corporate juga ditumbuhkan melalui pendekatan value chain berbasis transaksi untuk memperkuat dan memperluas basis fee-based income. Nah, kedua pilar transformasi ini ditopang oleh 6 fondasi yang disebut dengan enabler atau fondasi pendukung, yaitu human capital, risk management, IT dan digital, distribution, dan operational excellence, serta kita melakukan rebranding. Teman-teman media, saya selanjutnya juga bercerita bahwa sebagai bagian dari transformasi melalui Revolution Reignite ini, BRI secara bertahap telah mengimplementasi inisiatif strategis untuk meningkatkan transaksi sekaligus memperkuat kualitas aset secara berkelanjutan. Dari sisi retail funding dan transaction, fokus utama diarahkan pada seluruh lini. BRI meluncurkan berbagai program utama untuk merchant dan QRIS, serta peningkatan penetrasi Brimo. Pendekatan ini tidak hanya memperluas basis nasabah, tapi juga memperdalam interaksi transaksi. Transfermin dari pengguna Brimo yang mencapai 45,9 juta user atau mengalami pertumbuhan sekitar 19% secara year on year. Peningkatan dari sisi retail transaction ini juga tercermin dari volume transaksi merchant BRI yang tumbuh hampir 48,5% secara tahunan menjadi 223,2 triliun. Ini tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan, seperti diantaranya Merchant Lucky Ride. Merchant Lucky Ride ini adalah undian berhadiah yang ditempatkan di klaster-klaster pedagang, ya, bisnis. Misalnya kalau di Jakarta itu adalah di Jalan Gunawarman, Walter Mongonsidi, SCBD, di Pandai Indah Kampung, dan di kota-kota lain, ya, seperti Bandung, kemudian di Denpasar, Medan, dan lain-lain. Dan ini adalah promo yang memang kita sediakan yang sifatnya adalah promo tematik. Selain itu, BRI mengoptimalkan klaster bisnis melalui penetrasi ekosistem dan pendalaman value chain pelanggan, ya. Kapabilitas cabang juga ditingkatkan melalui pendekatan hybrid untuk menciptakan layanan yang lebih efisien dan adaptif. Kolaborasi dengan perusahaan anak terus
diperkuat guna memperluas ekosistem yang juga terkait dengan bisnis. Sementara itu pada aspek asset quality inisiatif, BRI memperkuat disiplin kredit dari hulu hingga ke hilir, peningkatan kapabilitas human capital, organisasi, dan juga manajemen risiko. Dari sisi proses, persiapan akan selective growth serta menerapkan early warning indicators. Sistem juga terus disempurnakan agar lebih terintegrasi dan berbasis data. Selain itu, kebijakan juga diperbaharui dengan pendekatan yang lebih granular dan data-driven, termasuk untuk meningkatkan kualitas seleksi di manajemen risiko. Melalui kombinasi peningkatan produktivitas transaksi dan penguatan kualitas aset ini, BRI memastikan pertumbuhan yang dicapai tetap sehat dan berkelanjutan. Nah, yang terkait juga dalam transformasi ini, BRI juga mendorong pertumbuhan bisnis melalui New Growth Engine yang fokus pada peningkatan penetrasi segmen consumer, ekosistem emas, serta penguatan produk dan optimalisasi value chain di segmen komersial dan corporate. Segmen consumer pertumbuhan didorong melalui ekspansi payroll loan berbasis nasabah berkualitas dari pipeline nasabah hingga existing pinjaman komersial dan korporasi. Penguatan KPR melalui kerjasama dengan developer tier 1, percepatan auto loan melalui sinergi dengan BRI Finance, dan peningkatan bisnis wealth management. BRI Group juga mengoptimalkan ekosistem emas nasional, bekerja dengan kerjasama dengan Pegadaian, dengan implementasi bullion services dan peluncuran aplikasi Tring ya yang dilakukan oleh Pegadaian yang mengintegrasikan tabungan emas, cicilan, collateral loan hingga pembayaran digital dalam satu platform. Ini memperluas basis business income sekaligus memperdalam inklusi keuangan. Sementara di segmen corporate dan komersial, strategi diperkuat melalui pendekatan end-to-end ekosistem, penguatan sektor andalan, akuisisi kasa berkualitas ya, dan juga value chain dengan ditopang risk management yang prudent. Nah, branding juga adalah bagian internal dari apa yang kita lakukan di sisi transformasi ini untuk menghadirkan penyegaran identitas korporasi BRI. Inisiatif corporate rebranding ini dengan semangat baru kita beri tagline adalah satu bank untuk semua. Artinya BRI akan melayani ya semua segmen ya. Tidak hanya fokus kepada mikro dan UMKM, tapi juga kita bisa melayani segmen-segmen yang lain. Penyegaran ini telah diimplementasi pada corporate logo, brand arsitektur, kemudian juga terkait dengan brand tonality seperti materi komunikasi di media luar ruang, poster, banner, physical banking network, serta produk lainnya. Nah, identitas Bank Rakyat Indonesia ditampilkan secara lebih menonjol sebagai penegasan untuk menjaga kedekatan historis antara BRI dengan masyarakat, sekaligus menegaskan untuk mengingatkan kembali akar kerakyatan bahwa di balik modernisasi yang dijalankan, BRI tetap merupakan bank yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, terutama untuk para pelaku UMKM. Melalui langkah ini, BRI memastikan rebranding tetap selaras dengan dinamika masyarakat yang semakin beragam, sekaligus menegaskan komitmen untuk mendukung perjalanan finansial setiap masyarakat Indonesia atau nasabah melalui layanan yang lebih inklusif, responsif, dan digital friendly. Identitas baru ini diharapkan akan menjadi BRI tetap kompetitif, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat lintas generasi. Teman-teman media yang saya hormati, dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan dengan baik, kinerja keuangan BRI hingga akhir 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Adapun highlight kinerja keuangan secara konsolidasi atau secara grup hingga akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut. Total aset BRI tumbuh sebesar 7,1% secara tahunan menjadi sebesar 2.135 triliun rupiah. DPK atau dana pihak ketiga BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid didorong oleh pertumbuhan dana murah atau kasa yang terus menguat, di mana total dana pihak ketiga tercatat tumbuh sebesar 7,4% year on year menjadi sebesar 1.467 triliun rupiah. Porsi dana murah yang terus meningkat tersebut memberikan dampak yang positif terhadap cost of fund BRI. Tercatat cost of fund dana pihak ketiga pada akhir tahun 2025 itu mengalami penurunan
dari sebelumnya cukup tinggi ya, menjadi sebesar 2,9% atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2004 sebesar 3,1%. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit tumbuh sebesar 12,3% secara year on year menjadi 1.521 triliun rupiah dengan fokus penyaluran pada segmen UMKM. Pencapaian ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan nasional. Di sepanjang tahun 2025, industri mencatat pertumbuhan sebesar 9,6%. Pertumbuhan kredit BRI yang mencapai double digit tersebut mampu diimbangi dengan penyaluran yang lebih prudent dan tumbuh secara sehat. Hal ini tercermin dari rasio NPL sebesar 3,07% hingga akhir triwulan 4 2025. Sementara itu, di sisi lain perseroan juga berhasil menurunkan loan at risk atau LAR dari semula sebesar 10,7% di akhir tahun 2024 menjadi 9,6% di akhir tahun 2025. Perbaikan fundamental kinerja BRI tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. Hingga akhir triwulan 4 2025, BRI berhasil mencetak laba bersih sebesar 57,132 triliun rupiah. Selanjutnya untuk menyampaikan lebih lanjut mengenai rasio keuangan dan detail dari apa yang pencapaian di akhir tahun 2025, saya persilakan Direktur Treasury International Banking, Bu Farida Tamrin untuk melanjutkan presentasi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Rekan-rekan media yang saya hormati, pertumbuhan aset selama tahun 2025 didominasi oleh pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 167 triliun rupiah secara year on year, yang sebagian besar merupakan pertumbuhan pada kredit segmen UMKM. Hal tersebut menunjukkan komitmen BRI untuk terus mendukung penguatan sektor real, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama perekonomian nasional. Di sisi dana pihak ketiga, fokus strategi BRI adalah untuk memperkuat kasa, terlihat dari pertumbuhan giro yang mencapai 19,7% secara year on year, dan pertumbuhan tabungan sebesar 7,9% secara year on year. Ini menandakan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat dengan semakin kuatnya dana murah perseroan. Jika dilihat dari struktur pendanaan, DPK BRI semakin kuat dengan rasio kasa yang meningkat 331 basis point secara year on year yang didukung dan didorong oleh pertumbuhan tabungan retail yang konsisten. Secara konsolidasi, total DPK tumbuh 7,4% year on year menjadi 1.466 triliun rupiah dengan pertumbuhan kasa mencapai 12,7% secara year on year. Kenaikan giro 19,7% year on year dan tabungan 7,9% year on year. Hal ini mendorong kasa rasio meningkat hingga 70,6% dan menandakan biaya dana yang semakin efisien. Dari sisi segmen, non-wholesale menjadi motor utama, terutama tabungan yang terus meningkat dan menopang stabilitas dana murah. Wholesale relatif stabil dengan pergeseran komposisi ke giro yang tumbuh kuat, sementara deposito cenderung lebih moderat. Secara keseluruhan, ini menunjukkan strategi BRI dalam memperkuat transaction-led relationships, menjaga likuiditas, dan meningkatkan kualitas pendanaan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya kita melihat potret kinerja BRI dari sisi kredit. Kredit BRI tumbuh sebesar 12,3% menjadi 1.521 triliun rupiah. Secara komposisi, UMKM mendominasi struktur kredit perseroan. Selain itu, sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah, BRI konsisten menjadi penyalur utama kredit usaha rakyat atau KUR. Hingga Desember 2025, BRI telah menyalurkan KUR sebesar 170 triliun rupiah kepada lebih dari 3,8 juta debitur. BRI, sebagaimana telah dipaparkan oleh Bapak Direktur Utama BRI,
didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai. Hal tersebut tercermin dari rasio loan to deposit ratio atau LDR-nya bank, berada di level yang ample sebesar 91,4%. Angka ini memberikan ruang bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan. Lebih lanjut, rasio liquidity coverage ratio atau LCR juga terjaga di level 136,9% dan net stable funding ratio atau NSFR sebesar 117,7% atau jauh di atas ketentuan regulator yaitu 100%. Kedisiplinan dalam pengelolaan likuiditas terus menjadi fondasi utama bagi BRI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memastikan struktur dana pihak ketiga atau pendanaan yang lebih optimal. Dari sisi permodalan, saat ini kondisi permodalan BRI kami nilai cukup kuat dengan rasio Capital Adequacy Ratio atau CAR BRI ada di level 23,52% atau di atas ketentuan minimum regulator. Posisi ini menunjukkan kapasitas permodalan BRI yang memadai untuk menopang ekspansi bisnis secara prudent, menyerap potensi risiko, serta menjaga stabilitas dan ketahanan perseroan. Dengan struktur permodalan yang kokoh, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk terus mendorong pertumbuhan kredit, khususnya segmen UMKM dan pembiayaan produktif, sejalan dengan komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dari sisi kualitas aset, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Direktur Utama, hingga akhir tahun 2025, rasio NPL atau non-performing loan BRI terkendali di level 3,07%. Hal tersebut menjadi semakin relevan mengingat portofolio BRI yang mayoritas disalurkan ke segmen UMKM yang secara karakteristik memiliki resiko yang lebih granular. Sehingga NPL yang rendah ini menunjukkan efektivitas strategi manajemen resiko yang solid dan penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Dengan kualitas kredit yang terjaga tersebut, BRI juga tetap menyediakan pencadangan yang sangat memadai dengan NPL coverage sebesar 178,1%. Dengan coverage ratio yang sangat memadai ini, BRI tidak hanya mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan, namun juga memberikan keyakinan kepada investor, regulator, dan seluruh stakeholders bahwa perseroan memiliki fundamental yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan pasar. BRI menempatkan manajemen risiko menjadi salah satu enabler dalam mendukung pencapaian visi perusahaan. Perseroan juga memiliki roadmap implementasi manajemen risiko dengan berfokus pada peningkatan permodelan dan pemantauan risiko kredit yang lebih prediktif dan granular. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Mikro kepada Bapak Ahmad Purwakajaya, kami persilakan. Terima kasih Bu Farida. Rekan-rekan media yang kami hormati, pada segmen mikro, BRI terus melakukan bisnis proses reengineering untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan. Langkah-langkah ini mencakup redesain peran dan peningkatan kapabilitas mantri, serta optimalisasi pipeline digital melalui Brisport. Di samping itu, sinergi dengan holding ultramikro antara BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani juga semakin kuat. Hingga akhir Desember 2025, holding ultramikro telah menjangkau lebih dari 34,5 juta debitur aktif, dengan total simpanan mikro mencapai lebih dari 187 juta rekening. Selain itu, layanan bullion dan aplikasi digital Tring dari Pegadaian juga turut memperkuat posisi BRI Group dalam ekosistem emas secara nasional. Hingga akhir Desember 2025, total simpanan emas dalam ekosistem ultramikro BRI Group mencapai 17,1 ton atau tumbuh 65,5% secara tahunan. Di saat yang bersamaan, ekosistem holding ultramikro BRI Group juga mencatat bahwa di sepanjang tahun 2025, sebanyak 1,4 juta debitur berhasil naik kelas atau tumbuh sebesar 11,82% secara year on year.
Pencapaian tersebut membuktikan bahwa pendekatan berbasis ekosistem mampu mendorong inklusi keuangan yang lebih dalam, memperluas literasi investasi, serta menciptakan jalur kenaikan kelas yang terukur bagi pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya melalui pembiayaan semata, BRI terus menjalankan berbagai program pemberdayaan yang menyentuh masyarakat dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Program tersebut diantaranya yang pertama, Desa Brilian. Hingga akhir 2025, BRI telah memiliki lebih dari 5.000 desa brilian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, melalui program Klasterku Hidupku, BRI juga telah mengembangkan 42.000 klaster usaha sebagai bagian dari strategi penguatan sektor produktif berbasis komunitas. BRI juga menghadirkan Link UMKM, sebuah platform digital yang mempertemukan antara pelaku UMKM dengan pasar, mitra bisnis, dan akses layanan keuangan. Tercatat lebih dari 14,9 juta pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform ini untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas. Untuk menumbuh kembangkan UMKM, BRI juga membina 54 rumah BUMN dan telah melaksanakan 18.000 pelatihan yang dilaksanakan secara nasional. Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perputaran roda perekonomian, BRI terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing ekonomi dengan melibatkan masyarakat sebagai Briling Agent. Hingga akhir Desember 2025, jumlah Briling Agent telah mencapai lebih dari 1,1 juta agen atau tumbuh 12,2% secara year on year. Agen-agen tersebut tersebar di 66.000 desa, menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri termasuk di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari sisi transaksi, Briling Agen mencatatkan volume transaksi sebesar 1.820,5 triliun atau tumbuh sebesar 14,6% secara year on year. Ini menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada seluruh masyarakat. Keberadaan Briling Agen ini juga memberikan dampak signifikan terhadap upaya perseroan dalam menghimpun dana murah. Tercatat dana murah atau kasa yang berhasil dihimpun dari Briling Agen sebesar 27,3 triliun rupiah atau tumbuh 6,5% secara year on year. Sementara itu, dari sisi fee-based income, Briling Agen mampu berkontribusi sebesar 1,7 triliun rupiah bagi perseroan. Peran Briling Agen tersebut kini telah bertransformasi dari penyedia layanan transaksi, kini menjadi lifestyle micro provider. Hal tersebut menggambarkan konsistensi BRI dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan memberdayakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Direktur Network and Retail Funding kepada Bapak Aquarius Rudianto. Kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya lanjutkan. Pertumbuhan dana murah BRI terus ditopang oleh strategi optimalisasi digital channel, di mana ini menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan double digit. Aplikasi Brimo mencatat peningkatan yang signifikan, di mana jumlah pengguna aktif naik 18,9% year on year, menjadi 45,9 juta di Desember 2025, dengan nilai transaksi mencapai 7.076,9 triliun atau tumbuh 26,4% year on year. Layanan Kilola yang ditargetkan bagi nasabah menengah dan komersial serta korporasi juga tumbuh kuat. Jumlah pengguna aktif menjadi 113.000 atau meningkat 48,1% dengan volume penjualan meningkat sebesar 36,2% year on year menjadi 13.456 triliun. Sementara itu dari sisi merchant, transaksi bisnis melalui BRI juga meningkat pesat, di mana penjualan merchant volumenya itu naik 48,1% year on year menjadi 223,2 triliun. Demikian juga untuk kris BRI menunjukkan tren yang meningkat. Sales volume naik 100% year on year menjadi 85,6 triliun.
Sementara jumlah transaksinya tumbuh 127,5% year on year menjadi lebih dari 782,8 miliar transaksi. Nah, capaian ini menegaskan bahwa transformasi digital BRI tidak hanya memperkuat basis dana murah, tetapi juga memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, sebagai bagian dari komitmen dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam bisnis model, BRI secara konsisten mengarahkan portofolio bisnis untuk mendukung kegiatan yang memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Di mana hingga Desember 2025, portofolio pembiayaan kegiatan usaha berwawasan sosial atau KUBS BRI itu mencapai 718,7 triliun atau setara 53,5% dari total pinjaman BRI. Sementara itu, portofolio pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan BRI mencapai 7,1% dari total pinjaman BRI atau setara 93,2 triliun. Dari sisi funding, BRI juga aktif mengembangkan sustainable wholesale funding, di mana pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar 45,6 triliun. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan di BRI tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pertumbuhan bank, di mana integrasi tersebut memperkuat ketahanan bisnis. Baru saja kita simak rilis laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI yang mampu mempertahankan kinerja keuangan positif sepanjang tahun 2025. BRI mencetak laba bersih tahun berjalan sebesar 57,132 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Bank berkapitalisasi jumbo tersebut tetap menjaga ekspansi fungsi intermediasi sepanjang 2025. Secara konsolidasian, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah tercatat tumbuh 12,3% secara tahunan. Sementara sepanjang 2025 total dana pihak ketiga BRI tumbuh 7,4% secara tahunan. Di akhir 2025, BRI juga memiliki capital adequacy ratio sebesar 23,52%, sehingga ruang ekspansi yang dimiliki perseroan masih cukup luas. Manajemen BRI menegaskan perseroan akan terus fokus mendukung nasabah UMKM untuk naik kelas. Perseroan juga tengah memacu ekosistem digital dan bisnis emas. BRI memastikan akan terus berkontribusi untuk peningkatan literasi keuangan. Dan pemirsa, demikian Breaking News CNBC Indonesia.